Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Rani Kurniasari SMM. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati, dengan NIM 64230701. Saya Anissa Rani dengan NIM 64230656. Saya Salmanza dengan NIM 623068. Saya Nela Zuratus Menuta dengan NIM 64230652. Saya Melia Budipatiana dengan NIM 64230675. Saya Muhammad Ibu Sumar dengan NIM 64230604. Nama saya Amelia Putri Mardiana dengan NIM 64230675. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, atau mengalokasikan uang agar dapat mencapai tujuan keuangan. Perencanaan keuangan melibatkan evaluasi komprehensif dari keadaan keuangan seseorang saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan variabel-variabel tertentu, maka seseorang dapat memprediksi pendapatan yang akan datang, nilai aset, dan rencana penarikannya. Perencanaan keuangan ibaratkan sebuah GPS yang dapat menunjukkan arah kemana kamu akan pergi. Ia akan menjadi petunjuk arah sehingga kamu sampai di tempat tujuan. Oleh karena itu, setiap orang perlu memiliki rencana keuangan agar dapat menjadi pemandu atau guide. Untuk mencapai tujuan keuangan di masa mendatang, ada 3 cara, yaitu mengelola keuangan dengan baik dan benar, memberikan proteksi dan manajemen risiko yang tepat, melunasi utang-utang konsumtif dalam segera. Piramida perencanaan keuangan. Tahap 1. Keamanan keuangan. Pada tahapan yang pertama, kamu harus memastikan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek terlebih dahulu, seperti mengelola arus kas atau cash flow, dana darurat, dan utang. Tahap kedua, kenyamanan keuangan. Tahap kedua dalam perencanaan keuangan adalah memenuhi kebutuhan keuangan jangka menengah selama 1-5 tahun dan jangka panjang kurang dari 5 tahun. Tahap ketiga, distribusi kekayaan. Terakhir adalah membagi kekayaan dengan cara yang efektif, seperti memberikan sumbangan amal atau mewariskan harta kepada ahli waris. Saya Salma Aziza dengan NIM 64230668. Saya akan menjelaskan mengenai budgeting rules. Yang pertama, anggaran pengeluaran dengan metode 50-30-20. Libatkan pembagian pendapatan setelah dikurangi pajak menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama ada 50% untuk kebutuhan. Kebutuhan adalah tagihan yang benar-benar harus Anda bayar dan hal-hal yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kategori yang kedua adalah 30% untuk keinginan. Keinginan adalah hal-hal yang menghabiskan uang yang tidak sepenuhnya penting. Yang ketiga adalah 20% untuk tabungan dan investasi. Semua orang harus memiliki setidaknya tabungan darurat jika suatu saat kehilangan pekerjaan atau peristiwa tak terduga terjadi. Yang kedua, sistem anggaran 70-20-10. 70% untuk pembelanjaan. Persentase terbesar dari penghasilan Anda harus dialokasikan untuk biaya hidup. Biaya hidup ini termasuk perumahan, utilitas, bahan makanan, transportasi, asuransi, dan tagihan berulang lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan. 20% untuk menabung dan investasi. Dedikasikan 20% dari penghasilan Anda untuk tabungan dan investasi. Ini bisa untuk dana darurat, rekening pensiun, atau tujuan keuangan jangka panjang lainnya. Dan 10% untuk pembayaran utang. Gunakan sisa 10% untuk melunasi hutang yang belum dibayar. Pengelolaan dana dengan menggunakan metode 50, 20, 20, dan 10. 50% untuk kebutuhan hidup. Dari pendapatan setelah pajak Anda untuk pengeluaran yang penting yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 20% untuk ditabung. Tabungan tidak hanya dipersiapkan untuk keadaan darurat, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih aman dan sejahtera. 20% selanjutnya untuk memenuhi keinginan, seperti pengeluaran pada barang-barang yang tidak penting yang meningkatkan gaya hidup Anda. 10% untuk investasi merupakan langkah strategis dalam membangun aset jangka panjang, sekaligus mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Instrumen pasar modal. Pasar modal dinilai sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang didapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dan masyarakat untuk
disalurkan ke sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Yang pertama, saham merupakan surat berharga yang berasal bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Yang kedua, obligasi adalah salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal maupun bagi perusahaan dan mendapatkan dana untuk pembangunan perusahaan. Yang ketiga, reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi di pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki saham di perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Keuntungan investasi di potensi keuntungan tinggi, likuiditas tinggi, diversifikasi portofolio. Risiko investasi di saham, fluktuasi harga, tidak mendapatkan dividen, kerugian kapital. Perkenalkan, nama saya Imelda Suranti Simanjuntak dari kelas 64 B01 dengan NIM 64230652. Langkah-langkah perencanaan investasi saham. Yang pertama, tentukan tujuan investasi sebelum memulai. Identifikasi tujuan investasi Anda, seperti persiapan pensiun, pendidikan anak, atau pembelian properti. Tujuan yang jelas membantu dalam merumuskan strategi investasi yang tepat. Yang kedua, pelajari dasar-dasar pasar modal. Memahami berbagai instrumen investasi yang tersedia, termasuk saham, obligasi, dan reksadana. Ketahui risiko dan potensi imbal hasil dari masing-masing instrumen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pilih broker atau platform investasi. Pilih broker yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pertimbangkan biaya transaksi, fitur platform, dan reputasi broker untuk memastikan pengalaman investasi yang positif. Yang keempat, buat rencana investasi. Rencana investasi harus mencakup alokasi dana, jangka waktu investasi, dan jenis saham yang akan dibeli. Rencana ini berfungsi sebagai panduan untuk menjaga fokus dan disiplin dalam berinvestasi. Yang kelima, lakukan riset dan analisis. Sebelum membeli saham, lakukan analisis menyeluruh tentang perusahaan yang akan diinvestasikan, tinjau kinerja masa lalu, prospek masa depan, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham. Yang keenam, mulai berinvestasi. Setelah setiap dengan rencana dan riset Anda, mulailah berinvestasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, kelola risiko dengan bijak. Pahami risiko yang terkait dengan setiap investasi dan gunakan strategi manajemen risiko seperti stop loss order atau diversifikasi untuk melindungi modal Anda. Yang kedelapan, sabar dan konsisten. Investasi saham membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Tetap berpegang pada rencana investasi Anda, meskipun ada fluktuasi pasar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, perencanaan keuangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, atau mengalokasikan uang agar dapat mencapai tujuan keuangan. Piramida perencanaan keuangan terdiri dari 3, yaitu 1. Keamanan keuangan, kenyamanan keuangan, distribusi kekayaan, investasi di pasar modal, memungkinkan para investor untuk memiliki saham di perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan.